Ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Ya, jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya yang lain. Ya, dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya yang lain. Itu dalam hadis. Minta penjelasan mengenai hadis itu ya. Terus sholat yang baik itu seperti apa? Ukuran sholat baik itu kalau kepingin maksimal ya seperti Rasulullah. Sholat yang baik ya syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, sunnah dan adabnya terpenuhi. Yang akan lebih meninggikan nilai ada khusyuk di dalamnya. Khusyuk itu ada zahir, ada khusyuk batin. Khusyuk zahir tidak menggerakkan badan kecuali gerakan-gerakan sholat, itu khusyuk zahir. Terus pandangan mata selalu ke arah sujud, itu khusyuk zahir. Khusyuk batin, jangan memikirkan apa-apa kecuali makna dari yang dibaca. Ya, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya apa? Diingat. Kalau orang sholat itu mampu mengingat semua yang dibaca, maka tidak ada celah lain yang masuk di dalam pikiran kita. Karena semua bacaan-bacaan itu bersamaan dengan selesainya rukun yang kita jalankan. Itu kecuali kalau kita makmuman, imamnya lama, makmumnya kepengennya sebentar, akhirnya tongok-tongok nunggu tidak baca apa-apa. Itu akhirnya terselubui pikiran-pikiran lain. Karena doa-doa dalam sholat mulai takbir sampai salam itu tidak ada putusnya. Ya, selesai langsung ada takbir Allahu Akbar. Maka siapa yang mampu menghadirkan makna-makna yang dibaca, mulai dari takbiratul ihram sampai salam yang dibaca itu apa saja, hadirkan dalam hati maknanya, maka tidak ada kesempatan waktu kosong sehingga kemasukan pemikiran yang lain. Dan walaupun awalnya kita dibisiki mikirkan surga, mikirkan neraka, jangan diikuti, nanti akan melenceng lama-lama. Allahu Akbar, ya Allah, swarga ngoten Gusti, daharane ora ana tunggale, widodarine jentikane tok niku mawon sampun boten saged dibayangno indahe, ora kaya bojoku. Ngaleh ngono, wis penguk ireng sisan. Melenceng ra? Ya ketoke sih dijak mikir swarga awale, setan nandi kira karuan kok. Ya, jak mikir neraka. Ya Allah, siksa neraka kados ngoten Gusti. Napa malih ning atas mboten salat Gusti. Kula benjing sepundi Gusti. Napa malih rencang kula ora salat mendem. Ngaleh tekan kono. Jadi jangan ikuti. Pokoknya jangan berpikir kecuali makna-makna yang ada dalam bacaan. Niku mangke saged khusyuk sing sempurna. Dan tanda-tanda orang sholatnya khusyuk itu kuat lama. Itu tanda-tandanya. Tidak tergesa-gesa. Ya, mulane wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Sungguh yang namanya sholat sangat amat berat, lakabiratun. Dan selamanya artinya sholat duhur berat, sholat asar berat, sudah istirahat semalam sholat subuh juga berat. Itu lakabirotunnya itu daimatun, jumlah ismiyah, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang mampu khusyuk. Ya, orang yang khusyuk itu lama sholat kepinginnya lama, berarti tidak rukuk-rukuk, ya rukuk toh. Yang dibaca sudah habis kok tidak rukuk itu lama.
Artinya ya bacaan sampai yang sunnah-sunnah itu selesai, itu artinya lama. Jadi kalau kita selama sholat kepengen cepat selesai, itu artinya belum mampu khusyuk. Karena khusyuk itu membawa kuat lama. Ya, senang, ada rasa senang dan kuat lama, itu khusyuk. Contohnya apa contohnya? Kumpul bojo. Mana ada dicontoh nang orang mudeng-mudeng. Kumpul bojo itu khusyuk, masya Allah. Cokot lamu era kerasa. Sholat cokot lamu geger. Era dimloi laler sing diwaca apa wis lali. Maknane maksudnya. Tapi coba kita lihat kalau kita sedang kumpul bojo, khusyuknya masya Allah, kuat lama, kepingin berlama-lama. Itu tanda khusyuk, ingin berlama-lama. Seandainya ada maling masuk pas kita kumpul bojo itu habis tidak terasa. Ya, tahu-tahu loh motornya loro hilang kabeh mak, kekhusyukan. Maka orang khusyuk di masjid, motornya diambil orang juga tidak tahu. Orang sudah khusyuk. Ya. Jadi yang ada nilai khusyuknya itu memang tinggi sekali nilainya. Karena Allah sendiri sudah bersabda, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Coba bayangkan. Sungguh yang nama sholat, taukidnya inna, lam, kabiratun, nakirah, jumlahnya ismiyah 4. Sungguh yang namanya sholat sangat amat berat selamanya, kecuali bagi orang-orang khusyuk. Itu sholat. Maka kalau itu terselesaikan dengan sempurna, amal-amal lainnya akan menjadi baik. Masa iya. Maka kalau kita sudah sholat ternyata masih seneng rasani wong, masih seneng sombong, masih ria, itu sebagai tanda sholat kita masih ada masalah. Ya, lu orang itu sholatnya kenceng tapi kok ngerentenkan uang, ndak ada, ndak ada, menipu orang ndak ada. Kalau sampan mesok ada pak itu tetangga saya tetap curiga sholatnya ada yang bermasalah. Entah itu dia ndak tahu najis, sehingga pakaian dibikin sholat itu ada najisnya tapi tidak tahu, karena istrinya tidak tahu ngaji tentang mensucikan pakaian yang najis. Ya, kepengennya yang singkat, lebokno blender diudek terus di PB, yang penting wangi. Ya bagaimana bisa hilang najisnya kalau tidak tahu cara menghilangkan najis? Ya, atau dia salah di dalam rukunnya sholat, mungkin ada rukun qauli yang tidak benar, yang sering saya sampaikan, Allah dibaca Allah, itu rukun qaulinya salah. Fatihahnya ada yang kurang panjang satu huruf, ada syiddahnya tapi tidak dibaca syiddah, itu akan menjadikan Fatihahnya tidak sah. Ketika Fatihahnya tidak sah, maka kalau tidak diulangi dengan benar, sholatnya pun menjadi tidak sah. Ya, maka sholat yang seperti itu tidak punya kekuatan tanha anil fahsyai wal munkar. Coba ini, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ini taukidnya ada dua ya, inna terus as-sholah pakai al-ta'rif. Tanha tidak dibikin jumlah ismiyah tapi dibikin jumlah fi'liyah. Anil fahsya, al yang di al fahsya al jinis, wal mungkar, al yang ada di al mungkar juga al jinis. Sungguh sholat yang sudah dikenal baiknya menurut aturan, as-sholat itu ada alnya, jadi bukan sembarang sholat. Sungguh sholat yang sudah terkenal baik dalam aturan sholat, tanha mampu mencegah anil fahsya dari seluruh perbuatan jelek,
wal munkar, dan seluruh perbuatan jahat. Kata seluruh ini kadarnya tidak bisa sama. Jadi antara sholatnya Rasulullah dengan sholatnya sahabat beda, antara sholatnya sahabat dengan sholatnya tabi'in beda, antara sholatnya tabi'in dengan sholatnya para waliullah beda, antara sholatnya waliullah dengan wali kota beda, dengan wali murid juga beda, antara wali murid satu dengan yang lain juga beda. Di mana sempurnanya as-shalah yang ada alnya itu akan membawa kesempurnaan di dalam tanha anil fahsyai wal munkar. Dan sholat yang zuhur belum tentu sama dengan yang asar, maka jumlahnya tidak dibikin ismiyah. Kalau ismiyah sholat sekali untuk selamanya kekuatan itu, tapi tidak. Ada as-shalah yang sempurna, ada tanha. Kalau tidak ada as-shalah yang sempurna, tidak ada tanha, maka mungkin dia sholat Senin tidak berani dosa, tapi Selasa dosa lagi. Ini kekuatan sholat. Bukan inna sholatan nahiyatun anil fahsya. Kalau nahiyatun itu sholat sekali untuk seterusnya bisa tanda. Tidak. Zuhur bisa terhindar dari maksiat karena sholatnya istimewa, sempurna. Tapi asar itu sudah maksiat lagi kok. Karena yang zuhur dengan yang asar tidak sama derajat sholatnya. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Fahsya itu ada zahiron, ada batinan, ada shohiron, ada kabiron, ya. Fahsya zahiron, shohiron, tumindak elek yang jahat, tumindak jahat yang nampak mata, yang kecil. Contoh ngeti wong wedok itu kelebu dosa cilik, ya, yang bukan mahramnya, dengan tanda dibikin wudhu sudah hilang, ya. Itu sholat yang tanha anil fahsyai, fahsya sing dohir dan apa tadi yang kecil. Nah itu mungkin dibaca, buat baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sudah tidak berani mengulang lagi. Fahsya dohir yang dosa besar seperti mencuri, ya, berzina, mendem, itu dengan menjalankan yang fardu-fardu insya Allah itu sudah akan terhindar dia, ya, mulai dari takbir yang benar, rukuk yang benar, sujud yang benar, i'tidal yang benar, duduk antara dua sujud yang benar, salam yang benar. Itu nanti mendem sudah tidak berani, bunuh orang sudah tidak berani, berzina tidak berani. Ya. Tapi ada fahsya batin. Fahsya batin yang besar apa? Riya. Riya itu ngamal karena dunia, tidak karena Allah. Walaupun hanya sebatas kepengen dipuja orang, itu sudah kelebu riya. Kasur, wah itu fahsya batin yang besar itu. Kalau fahsya batin harus digempur dengan sholat yang masuk ke batin. Dari ketika Allahu Akbar mampu kita memasukkan ke dalam hati kita tentang kebesaran Allah. Sudah mampu belum? Allahu Akbar. Masih besar mana dengan rumah kita? Besar Allah kan? Masih besar mana dengan kendaraan mobil kita? Besar Allah. Masih besar mana dengan istri kita? Masih besar Allah. Tapi terkadang nunggoni istri rango jamaah, ngono niku ndak wis menyepelekan Allah. Karena apa? Ketika sholat tidak masuk ke dalam hati. Nah, ada fasa batin yang kecil,
penyakit hati tapi nilainya kecil, itu dibikin tadabbur mulai Fatihah ya, itu sudah lebur. Nah, terkadang kita itu zahirnya bagus tapi hasudnya minta ampun. Nah, karena sholatnya belum pernah masuk ke batin, bacaan-bacaan itu. Bagaimana orang kalau sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kok mau hasud pada orang lain? Tidak mungkin. Kalau itu sudah masuk di dalam hati, itu yang urusan batin. Beda dengan yang ruku, sujud. Kita mampu tidak memasukkan dalam hati keberadaan kita berbentuk ruku itu? Ketika kita ruku, apa yang kita bayangkan? Ya Allah, semua beban yang Engkau perintahkan ya Allah, insya Allah akan saya selesaikan dengan baik ya Allah. Letakkan di punggung kami ya Allah, akan saya tanggung jawab untuk menjalankan, mencarikan nafkah anak istri saya, menyekolahkan mereka, memintarkan mereka. Letakkan dalam punggung kami ya Allah. Sudah pernah rukuk punya pikiran seperti itu? Rukuk Allahu Akbar geger kok kembang kabeh ndak. Gusti Allah ku apa ngeki penggiyane kok macul ya Allah ya ini malah nyalahno pangeran. Lah bagaimana bisa tanda anil fasya? Itu fasya itu ada fasya zahir, ada fasya batin. Kalau sholat ditingkatkan sampai adab, nanti makruh itu lo ndak berani. Kalau sudah masuk sampai adab, ya, saya tidak berani meninggalkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi komplit. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Itu nanti adab, karena ini tuntunan dari Rasulullah. Walaupun ulama menggolongkan itu amal sunnah, tapi ini kan yang dijalankan Rasulullah. Saya tidak berani untuk meninggalkan. Wong kita mengatakan saya mencintai Rasulullah, kok perintahnya begitu saja ringan tidak kita selesaikan. Artinya kita mengkhianati beliau. Itu adab namanya. Nah, kalau sudah adab semua dijalankan, makruh itu sudah tidak tegel. Makruh pergi-pergi tidak pakai tutup kepala kan makruh. Ke masjid tidak pakai tutup kepala makruh. Pokoknya ditutup. Itu yang makruh tidak berani. Makan sambil berjalan. Nah, sekarang malah disuruh resepsi nyeduk dewe-dewe. Masya Allah ya Allah, itu ya budaya orang mana itu kok bisa berjalan. Allah ya, itu sholat. Pokoknya kemampuan sholat untuk mencegah fahsya dan mungkar itu tergantung seberapa kehebatan sholat orang itu. Jadi al-fahsya ada zahir, ada batin, ada shaghir, ada kabir, ada fahsya batin, ada fahsya zahir, ada fahsya yang kecil, ada fahsya yang besar. Yang lebih sulit fahsya batin, fahsya zahir itu sulit, lebih sulit untuk meninggalkan. Itu harus diimbangi dengan kekuatan sholat yang istimewa ya. Maka di sini sholat yang baik itu seperti apa? Lah ya seperti itulah. Dan tidak mungkin ada orang mampu sholat sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Kalau toh kita awam, khusyuk dohir itu juga sudah istimewa. Jangan mengangkat pandangan ke atas, selalulah pandangan mata ke tempat sujud, itu sudah istimewa.